Shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari ini hidup tidak selalu mulus, tetapi kita percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita buka kitab kita saudara dari Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 sebagai nas khotbah untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengenal seseorang, mengenal keaslian seseorang tidak pada keadaan baik, tidak pada keadaan senang, tetapi jati diri seseorang akan terlihat saat dia berhadapan langsung dengan persoalan, berhadapan dengan masalah, dan dalam keadaan yang kritis. Manusia akan mampu menyembunyikan sifat aslinya saat keadaan normal, saat keadaan baik, bahkan saat seluruh kondisi dapat terkendali. Tetapi ketika diperhadapkan kepada keadaan yang sulit, sakit penyakit, masalah, tekanan, penderitaan, dan berbagai keadaan-keadaan yang tak terpikirkan sebelumnya, maka akan kita lihat siapa dia yang sesungguhnya. Maka akan kita tahu siapa dia yang sebenarnya. Dalam keadaan-keadaan yang sulit, berat, keadaan mendesak, jika dia tidak memiliki sebuah relasi dan hubungan dengan Tuhan, maka dia akan terjebak pada jalan pintas. Maka dia akan berpikir untuk mencari solusi-solusi instan. Maka dia akan berhadapan dengan berbagai cara-cara dunia, tergoda solusi-solusi instan yang menjebaknya, dan tidak lagi berpikir soal nilai kebenaran, tetapi bagaimana bisa lepas dari semua keadaan sulit. Tetapi jika dia akrab, jika dia dekat, jika dia mengenal Tuhan dengan baik, saya percaya saudara, dalam kondisi apapun dia tidak akan terjebak pada cara-cara duniawi, melihat solusi, melihat persoalan itu, dan akan dijalani dengan cara-cara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pemahaman terhadap sesuatu menentukan sikapnya dan menentukan caranya beresponi akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jemaat yang berbahagia, dalam nas firman Tuhan pada hari ini dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, saudara, kita bisa melihat fakta-fakta yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, dan juga ada solusi bagaimana mengatasinya. Bahwa ketika kita berbicara tentang nas Yesus dicobai di padang gurun, tentu saudara bukan hal baru. Semua kita sudah tahu, sudah sering baca, sudah sering dengar ini. Tapi saya mau menyampaikan hal sederhana saudara, dan saya rindu melalui hal-hal sederhana kita bisa melihat pada sesuatu yang sangat prinsip dan mendasar bagaimana kita menjalani kehidupan kita kemudian. Bahwa dalam firman Tuhan ini dipaparkan kepada kita sebuah peristiwa penting, bagaimana menyikapi setiap godaan, bagaimana menghadapi setiap cobaan-cobaan yang datang menghampiri hidup manusia, yang boleh saya katakan silih berganti. Ingat Bapak Ibu Saudara, seperti tidak lelahnya ombak datang ke pantai, demikian tantangan tidak akan pernah selesai dari hidup kita. Maka jangan pernah berpikir akan selesai persoalan hari ini. Tidak akan. Seperti ombak yang tidak pernah selesai datang ke pantai, persoalan pun akan demikian sama. Tetapi seperti itu juga Tuhan akan memberikan kekuatan pertolongan bagi setiap orang. Maka sudut pandang yang harus kita lihat kemudian, sehingga kita menyikapinya dengan bijak seperti apa yang Yesus ajarkan. Pertama sekali saudara, saya mau sampaikan demikian dari ayat 1. Kita baca dulu saudara, pencobaan di padang gurun ayat 1. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertama saudara, bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa pencobaan di padang gurun bukan peristiwa spontanitas. Bahwa apa yang terjadi ini bukan kejadian yang tidak disengaja, tetapi atas seizin Tuhan. Karena dia dibawa. Bukan terjadi tiba-tiba, bukan terjadi kebetulan.
Bukan kebetulan kita hadir juga hari ini. Maka saya mau katakan saudara, semua peristiwa, semua keadaan, segala hal yang terjadi yang kita alami bukan peristiwa kebetulan, bukan peristiwa yang tidak disengaja, tetapi semua atas seizin Tuhan dan atas kendali Allah. Amin saudara. Cobaan, tantangan, pergumulan, masalah, apapun yang mungkin terjadi dalam hidup saudara hari ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi semua atas sepengetahuan Tuhan dan semua atas seizin Tuhan. Dan itu berarti saudara, percaya Tuhan tidak kebal masalah, percaya Yesus bukan berarti tidak ada persoalan, percaya Yesus bukan berarti tidak ada sakit penyakit, percaya Yesus bukan tidak ada penderitaan, percaya Yesus bukan tidak ada pergumulan, bahwa percaya Yesus bukan berarti semua persoalan selesai. Makanya Yesus bilang setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salib. Penderitaan saudara. Maka jangan katakan begini, sejak saya mengenal Tuhan masalahku tidak ada lagi. Kita tidak normal. Percaya Yesus tidak sama dengan masalah selesai. Saya khawatir malah masalahnya banyak. Karena apa saudara? Standar nilai yang diajarkan Yesus dengan standar nilai yang diajarkan dunia berbeda. Dan kita dituntut pada standar nilai yang tinggi. Dan ini menjadi ancaman bagi dunia sekitar. Maka menjadi tantangan besar buat kita. Tidak ada seorang pun yang tidak akan diperhadapkan berarti pada masalah, tantangan, pergumulan dan persoalan. Bukan berarti kalau saudara berhadapan dengan masalah dan tantangan, berhadapan dengan hal-hal sulit, bukan berarti tidak punya iman, bukan. Maka jangan katakan kalau hidupnya sedang bergumul dan ada persoalan, dan kalau saudara berhadapan dengan hal-hal sulit sekarang, bukan berarti imanmu tidak ada. Tetapi mungkin Tuhan sedang mengizinkan sesuatu ujian yang harus kita hadapi. Katakan dulu amin Bapak Ibu. Sebelah sini nggak ada aminnya. Katakan dulu amin. Tuhan sedang mengizinkan hidupmu mengalami sebuah proses pendewasaan. Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami sebuah proses pembentukan menjadi Kristen yang utuh. Tuhan sedang memproses kita dalam pendewasaan iman, dalam proses pengenalan Tuhan yang benar. Sebab ketika kita lulus dalam satu bagian hidup, maka tantangan akan datang dalam bagian yang lain. Karena kita mampu melewati sebuah ujian, maka akan muncul ujian-ujian yang lain. Mungkin hari ini secara kualitas keimanan kita masih di dalam tahapan dasar, dan dalam tahapan dasar pun akan ada ujiannya sendiri. Tetapi ketika sampai dalam tahapan yang lebih tinggi, dalam tahapan yang lebih tinggi pun akan diperhadapkan kepada ujiannya tersendiri. Hal ini penting saudara dan harus menjadi sebuah perenungan saudara, bukan pada apa cobaan hidup yang saat ini saudara alami, bukan pada masalah apa yang paling penting sekarang kita hadapi, tetapi perenungan yang paling mendasar adalah bagaimana kita menghadapi, bagaimana menyikapi, dan bagaimana mengatasinya. Bagaimana bersikap dengan benar terhadap masalah, bagaimana bersikap benar terhadap tantangan, cobaan, pergumulan yang sedang kita hadapi dan mungkin yang akan kita hadapi nanti. Maka yang paling prinsip utama dalam perenungan kita dalam minggu ini saudara, hari ini kita masuk dalam minggu Lent pertama dalam memperingati masa-masa sengsara Yesus. Maka hal yang paling dasar yang pertama adalah bagaimana kita bersikap terhadap seluruh tantangan persoalan yang mungkin akan kita alami. Dalam teks firman Tuhan hari ini saudara, Yesus memberikan sebuah bukti dan cara jitu untuk menghadapi berbagai godaan tantangan iblis saudara. Maka dikatakan Yesus dibawa oleh Roh, diizinkan masuk ke situ, didesain masuk di situ. Bukan Yesus tanpa sengaja sampai di situ, tetapi dia dibawa. Dia dibawa dan dia ada di situ atas rencana dan karya rancangan Allah. Dia ada di situ dalam padang gurun, dalam sebuah tempat yang tentu secara letak geografis menderita. Padang gurun, teriknya siang luar biasa, dinginnya malam luar biasa. Belum lagi saudara akan datang badai
pasir, belum lagi banyak hal yang harus dihadapi. Dan berpuasa 40 hari 40 malam. Bisa bayangkan saudara 40 hari 40 malam puasa? Puasa 2 hari. Puasa 1 hari. Kalau puasa, orang makan, kita lihat, makan tempe goreng aja, kayak makan apa? Enak kali kelihatan. Kalau kita lagi puasa, orang lagi makan goreng tahu aja, tahu goreng aja, kayaknya kita pengen ikut makan. Ketika dia telan, ikut nelan ludah. Karena apa saudara? Ada sesuatu di sini. Tapi bayangkan 40 hari saudara. 40 hari tidak sahur pagi-pagi. Tapi selama 40 hari 40 malam, dia tidak makan dan tidak minum. Itu kan yang dicatat dalam Alkitab. 40 hari 40 malam. Tentu pada sebuah keadaan saudara yang membawa Yesus pada sebuah keadaan, Alkitab catat dia lapar. Laparlah Yesus. Kita perhatikan secara seksama saudara begini. Kondisi kita akan membawa kita pada sebuah keinginan. Kalau lagi puasa, tantangan terbesarnya adalah ada keinginan untuk makan, ada keinginan untuk minum. Keadaan-keadaan kita akan membawa kita pada sebuah keinginan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya sesuatu yang lebih banyak, pasti menginginkan sesuatu. Sudah punya satu rumah, kalau punya uang lebih banyak, pengen lagi rumahnya lebih besar. Sudah punya rumah yang lebih besar, pengen lagi punya yang lain. Ada keinginan. Situasi kita, kondisi kita membawa kita pada sebuah keadaan keinginan. Lapar, ingin makan. Haus, ingin minum. Terus apa lagi? Suntuk di rumah, ingin healing. Jalan-jalan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Suntuk di rumah, bapak-bapak pengen ngumpul sama teman-teman. Maka saya yakin saudara Bapak Ibu mayoritas kalau saya lihat wajahnya hari ini punya agenda liburan tahunan. Betul apa benar? Tak jujur kita ini. Betul. Pengen liburan. Minimal pengen pulang kampung. Ada keinginan. Ketika Yesus pada keadaan 40 hari 40 malam dia berpuasa, ada sesuatu yang dia alami. Dia ingin makan karena dia lapar. Ingat saudara, keinginan itulah yang dipahami dan dilihat oleh iblis menjadi sebuah kesempatan untuk menjerat orang-orang jatuh dalam pencobaan. Keinginan itulah yang coba dimanipulasi oleh iblis kemudian supaya dia terjerat pada siasat iblis. Sekarang banyak orang terjerat pada hutang online karena dipermudah, tidak ada banyak syarat. Hanya kasih fotokopi KTP, kasih nomor rekening, uang akan ditransfer. Mintanya gampang, membayarnya baru kemudian terjerat olehnya. Maka perhatikan saudara, keinginan itulah yang kemudian dicobai. Dan Yesus pun tidak luput dari cobaan itu saudara. Ketika dia lapar, iblis tahu dia lapar, maka itu yang dicobanya. Maka Yakobus pasal 1 ayat 14 berkata, Yakobus pasal 1 ayat 14 berkata begini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apa yang menjadi keinginan kita, itu yang kemudian mencobai kita, membuat kita kemudian terjebak. Dan keinginan tanpa kendali, dan itu yang akan dipakai oleh iblis untuk menjerat. Tapi dalam iman, saya jamin saudara, apa yang menjadi kebutuhan, pasti Tuhan akan berikan. Tetapi keinginan tidak ada matinya. Maka setiap orang dicobai oleh apa saudara? Keinginan, bukan kebutuhan.
keinginan. Maka boleh di cross check dulu sekarang. Kita ini punya hasrat keinginan yang seperti apa sekarang? Kira-kira itu sudah menjadi kebutuhan atau tidak? Jangan nanti akhirnya kita terjebak pada siasat iblis. Keinginan itu dipahami dengan betul oleh iblis dan dimanfaatkan dengan sedemikian rupa untuk menjatuhkan manusia. Bahkan Yesus pun diuji, dicobai terhadap keinginan lapar itu. Maka jika kita perhatikan saudara, ketika cobaan yang diterima oleh Yesus, maka kesemuanya merupakan jalan pintas saudara. Jalan pintas. Kesemuanya merupakan merupakan penolakan terhadap jalan Tuhan, terhadap proses yang Tuhan tentukan untuk dijalani. Tuhan telah menentukan cara dan jalan yang benar, tetapi iblis coba menawarkan jalan pintas yang berakhir pada kebinasaan. Jalan pintas yang iblis sampaikan. Maka kita perhatikan saudara, kita boleh apa yang disampaikan ketiga hal ini erat dengan hidup kita, dan kesemuanya adalah bisa diambil dengan cara-cara pintas. Kita perhatikan bersama-sama saudara. Yang pertama, cobaan yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus adalah apa saudara? Mengubah batu menjadi roti. Mengubah batu menjadi roti, itu saya katakan cobaan yang kita alami di bidang kebutuhan sehari-hari. Ekonomi, makanan. Untuk dapat makan bisa jalan pintas saudara. Bisa jadi pengemis. Setiap lampu merah banyak pengemis. Demi makan, demi kebutuhan. Mencuri bisa dilakukan orang demi kebutuhan makan. Demi mendapatkan manusia bisa melakukan apapun dan dengan cara apapun. Menipu bisa dilakukan. Mengubah batu jadi roti. Apakah Yesus tidak bisa melakukannya? Bisa. Tetapi kalau kita amati secara detailnya, tidak melalui sebuah proses yang seharusnya. Kalau mau bikin roti kan harus diadon, harus ada adonannya, harus dikukus, harus dimasak sedemikian. Maka tantangannya adalah jalan pintas. Ubah aja batu jadi roti. Yesus kira-kira sanggup melaksanakannya? Bisa. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yang kedua saudara, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah, tempat yang sangat tinggi, tinggi sekali. Lalu ada maka itu juga berbicara tentang, saya katakan begini saudara, tentang popularitas. Kita ini kan semua sekarang pengen terkenal. Ada sekarang banyak hal-hal di TikTok, banyak orang melakukan hal-hal nyeleneh supaya terkenal, ya kan? Ada lagi sekarang Reels. Saya juga ikut bikinnya. TikTok saya tak ada, tapi Reels juga bisa. Tapi apa yang bisa kita lihat di sana? Hal-hal nyeleneh demi ketenaran, demi sebuah konten, bahkan banyak hal-hal yang akhirnya manusia lakukan sekarang supaya terkenal. Saya pernah ingat saudara, di salah satu daerah di Palembang ini, dia mau bunuh diri dari atas bubungan masjid. Lalu dia naik tinggi dan itu disorot, disiarkan di televisi. Apa tahu apa yang terjadi? Ternyata di bawah seluruh pihak keamanan sudah menaruh kasur pada waktu itu kan. Ketika dia loncat memang enggak jadi mati, tapi dia terkenal. Nah sekarang supaya orang terkenal saudara hanya gampang satu, ganteng-ganteng sekalian, jelek-jelek sekalian, buruk-buruk sekalian terkenal. Dan apa yang kita lihat dalam dipertontonkan sekarang demikian. Yang normal-normal enggak terkenal-terkenal. Sampai sekarang aja subscriber saya enggak naik-naik. Capek saya mempromosikannya. Tolonglah. Please deh. Temuan Simar Mata kurang 68 lagi aja biar 1000. Susah kali. Kurasa kalau ada sesuatu yang agak kontroversial saya buat di situ, kurasa terkenal aku cepat. Tapi ternyata saudara apa? Demi sebuah popularitas, apa yang dilakukan orang? Hal-hal yang rasanya seperti spektakuler. Itu cobaannya. Kalau kamu menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, maka dalam tempo sekejap Yesus pasti terkenal. Pasti terkenal saudara. Dipastikan terkenal. Tetapi Yesus mengatakan tidak itu jalan. Manusia ingin dikenal, ingin disanjung, ingin diakui, ingin dipuji dan lain sebagainya. Maka manusia kan senang dipuji.
Apalagi kami Sel Maranatha baru nyanyi, kalau dibilang Bapak Ibu lagu kalian bagus, kami senang. Tetapi kemuliaan Tuhan sudah hilang. Tapi tidak usah bilang lah, walaupun bagus nggak usah bilang, bagus kalian tadi nyanyi. Dalam hati aja, supaya sel grup yang lain nyanyi juga seperti kami. Cocok Pak? Pak Gembala cocok ya? Ada inspirasi bikin aja nanti festival vokal grup antar kelas meeting. Lebih mantap lagi. Bisa dipastikan saudara bahwa Yesus dengan singkat terkenal. Jika dia mau tindakannya viral kemana-mana, jika dia mau tidak perlu susah-susah melalui jalan salib, seketika juga terkenal. Orang-orang juga akan datang, followersnya juga akan jutaan, bahkan mungkin seluruh dunia juga akan menjadi followersnya. Tapi Yesus tidak terjebak. Kita juga kan pengen seperti itu. Ada pepatah dari negeri seberang, biar tekor asal kesohor. Ngutang pun yang penting gaya ndak apa-apa, biar miskin asal sombong. Karena apa saudara? Tidak sesuai dengan keadaan, dengan gaya. Ada di sini guru fisika enggak? Kalau dulu saya waktu SMA kan dibilang itu, sekarang juga dalam TikTok masuk itu. Antara gaya dan tekanan itu punya relasi yang baik. Kalau gayamu banyak, maka tekanannya juga besar. Tapi kalau tekanannya besar, gayanya sedikit. Jadi jangan terlalu banyak gaya, supaya jangan banyak tekanan. Betul ya? Kalau terlalu banyak gaya, terlalu besar gaya, tekanannya juga makin tinggi. Jadi nanti neracanya begini, tekanan di atas, karena kalau gayanya juga, pokoknya begitulah. Jangan terlalu banyak gaya supaya jangan banyak tekanan. Normal-normal aja. Kalau soal terkenal, tidak perlu semua orang tahu siapa kita. Tapi yang penting Tuhan tahu siapa kita. Bilang dulu amin Bapak Ibu. Berkulan cukup banyak. Yang ketiga saudara, bahwa cobaan yang disampaikan oleh iblis terhadap Yesus saudara apa? Menyembah kepada dia. Maka tawarannya apa saudara? Sembahlah aku, maka seluruh kekayaan dunia, seluruh kemuliaannya, seluruh kekuasaannya akan kuberikan kepadamu. Coba saudara, siapa yang tidak tergiur ketika orang berkata semua kekayaan, semua kemuliaan, semua kepemilikan dunia, kuasa akan kuberikan kepadamu. Yang penting kamu menyembah aku. Berapa banyak orang-orang percaya sekarang masih percaya akan paranormal, percaya akan zodiak, percaya perkiraan-perkiraan, apalagi primbon masih ada, primbon. Ya Bude, percaya primbon. Tahun 2024 kan akan ada pemilihan legislatif. Biasanya orang akan pergi ke orang pinter. Saya bilang tanda kutip orang pinter, supaya dia yang dapat kursi. Katanya apa? Supaya orang bersimpati, lihat fotonya aja langsung nyes, nanti pilih ketika mencoblos. Bagian dari penyembahan terhadap iblis adalah itu, bahwa ada begitu banyak orang yang ingin mendapatkan kekuasaan menggunakan jalan-jalan pintas, bahwa kita boleh melihat demi mendapatkan sebuah kehormatan dalam sudut pandang manusia, dia mengabaikan Allah dan seluruh kebenaran Tuhan. Dan iblis berkata apa? Aku bisa memberikan segala sesuatu bagimu. Maka saya mau katakan begini Bapak Ibu, tidak semua orang kaya diberkati Tuhan, dan kepemilikan uang tidak jaminan dia diberkati Tuhan. Karena kita bilang iblis pun bisa memberinya. Maka jangan silau mata kita kalau ada lihat orang kaya punya harta banyak. Tidak pernah jaminan dan garansi karena dia diberkati Tuhan. Alkitab bilang apa? Aku bisa memberikannya semua. Yang penting kamu menyembah aku. Saya garis bawahi sekali lagi saudara, bahwa kepemilikan harta tidak pernah menjadi garansi bahwa engkau diberkati Tuhan. Tidak saudara. Karena iblis pun bisa memberikan kekayaan. Harta duniawi bisa dia beri. Tawarannya bukan cuma manusia saudara. Pada Yesus juga dibilang, semua kekayaan, semua kemuliaan, semua yang ada di dunia, kuberikan kepadamu.
Asal syaratnya cuma satu, kamu sujud menyembah kepada aku. Maka rahasianya saudara, kepada siapa kamu beribadah, kepada siapa kamu menyembah, maka dialah yang memenuhi seluruh kebutuhan. Kepada siapa kamu tunduk dan kepada siapa kamu melayani, maka dia yang akan memberikanmu kebutuhan. Kau menyembah iblis, dia yang akan memenuhi segala sesuatu. Maka kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Terhadap Yesus pun tantangannya sama. Kalau kau sujud menyembah kepadaku, dunia dan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Bahwa ketiga hal ini yang disampaikan kepada Yesus, Yesus mewakili semua manusia, Yesus mewakili kita semua terhadap kebutuhan mendasar yang erat dalam seluruh hidup manusia. Yesus dihadapkan pada tantangan itu, dan puji Tuhan saudara, Yesus menang. Maka kita pun digaransi bisa menjadi pemenang atas setiap cobaan, dihadapkan pada keadaan-keadaan yang sama. Perkataan iblis kepada Yesus saudara jelas mengusik pribadinya, mengusik dirinya, mengusik statusnya. Jika engkau anak Allah. Kenapa pertanyaan ini muncul saudara? Karena dalam pasal 3 ayat 17 dikatakan begini. Ketika Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka terbukalah langit, lalu dikatakan apa saudara? Pasal 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Ketika keadaan ini disampaikan, maka pindahlah keadaannya kemudian ke padang gurun. Dicobai di situ. Maka iblis pun mendakwa Yesus secara personal. Jika kamu anak Allah, ubah ini, buktikan. Kalimat kata lainnya begini, buktikan dulu kepadaku kalau kau anak Allah. Atau dalam bahasa lainnya dikatakan, kamu kan punya kuasa seperti bapamu, kamu bisa melakukannya. Ingat saudara, sekarang yang Kapolda bapaknya, tapi istrinya melampaui Kapolda. Bukankah begitu dalam pola umum? Mudah-mudahan yang DS Pak Tomuan bukan Ibu Epi yang jadi DS-nya. Coba bayangkan saudara ketika ada yang mengatakan, kamu kan DS-nya, kamu punya kuasa, lakukan dong. Secara manusianya, gengsi dong. Maka ujian yang disampaikan Yesus itu begitu personal sekali. Jika engkau anak Allah. Ini sebuah dakwaan saudara. Jika engkau anak Allah, dengan bahasa-bahasa yang sangat mengintimidasi, dengan sebuah perkataan yang betul-betul menggoda, menggoncang seluruh sebuah statusnya. Dakwaan, bujukan, rayuan yang mengatakan bahwa sesungguhnya engkau punya kuasa, engkau mampu melakukannya. Jadilah penguasa di bumi. Untuk apa kamu menebus manusia? Biarkan manusia jadi budak kita. Biarkan manusia dikuasai dosa. Engkau mampu melakukan tanpa harus melalui salib. Engkau mampu menghadapi tanpa harus melalui penderitaan via dolorosa. Maka jangan lakukan itu. Bahwa itu godaan saudara. Maka bisa bayangkan, ketika Yesus menuruti perkataan iblis, membuktikan jika engkau anak Allah, maka kita hari ini tidak akan berkumpul di sini. Tidak akan. Yesus digoda untuk tidak tunduk kepada Bapaknya, melainkan melakukan kehendaknya sendiri. Betul saudara, Yesus mampu melakukannya. Tetapi Yesus memilih untuk tunduk kepada Bapa. Ia memilih taat pada proses apapun itu. Maka terhadap tantangan itu. Ini rahasianya buat kita saudara. Jawaban Yesus jelas. Ada tertulis. Terhadap hal-hal yang menggiurkan, terhadap semua yang menggiurkan, Yesus berkata, ada tertulis. Manusia tidak hanya memerlukan roti untuk hidup, tetapi juga manusia memerlukan firman. Manusia tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani yang akan binasa, tetapi manusia terdiri dari roh dan jiwa. Dan roh dan jiwa kebutuhannya adalah kebenaran firman, bukan makanan jasmani. Dan untuk roh dan jiwa kita memerlukan firman Tuhan.
maka perlu setia merenungkan firman. Maka perlu setia hidup di dalam firman. Karena begitu banyak orang yang mengabaikan firman. Begitu banyak orang yang tidak peduli. Begitu banyak orang yang tidak lagi cinta akan firman. Tetapi bagi kita, untuk bisa menang terhadap segala cobaan, godaan, tantangan apapun, tidak ada pilihan selain firman Allah yang memenuhi. Mungkin ada ruang-ruang kosong saudara dalam diri kita. Ada relung-relung kosong yang tak bisa dipenuhi oleh hal-hal materi. Maka itu akan dipenuhi oleh kebenaran firman. Maka hidup dalam firman. Baca Alkitab. Dengarkan renungan setiap pagi. Memenuhi kebutuhan. Memenuhi seluruh kebutuhan roh dan jiwa kita. Yang kedua, Yesus berkata, ada tertulis. Manusia tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Tetapi justru harus mempercayainya. Sekalipun engkau mampu jatuh dari babungan bait Allah dan tidak akan menginjak tanah, tetapi engkau tidak melakukannya untuk pamer, untuk pengakuan manusia. Sekalipun engkau bisa dan mampu mengerjakannya, tidak perlu mempertontonkan kepada orang, sebab Bapamu tahu itu. Tuhan tahu kita memerlukannya, tetapi tidak perlu untuk membuat pongah dan sombong dalam hidup. Yang ketiga, Yesus berkata, ada tertulis manusia tidak boleh menyembah kepada apapun selain menyembah kepada Tuhan. Dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Ingat titah pertama saudara? Akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu. Kecuali aku, kata Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain. Maka Yesus berkata, ada tertulis. Firman Tuhan tertulis. Tidak boleh. Ada tertulis. Maka terhadap semua tantangan-tantangan hidup yang akan menyerang kita saudara. Jawabannya adalah ada tertulis. Maka kemenangan dan kekuatan setiap orang. Kekuatan saudara, kekuatan saya, kekuatan kita semua adalah firman Tuhan. Maka ketika hidup di dalam firman Tuhan, ia senjata kita. Ia akan memberikan kita kekuatan. Ketika firman Tuhan dipergunakan melawan, maka iblis akan lari. Bukan logika. Bukan logika. Saudara, akhirnya kita tahu ya, iblis tahu firman. Karena untuk mencoba Yesus, yang dipakai adalah ayat Alkitab. Firman. Ada tertulis mengenai engkau. Ada tertulis mengenai engkau. Hati-hati saudara. Tidak semua orang yang berbicara atas nama firman. Orang yang tunduk dan taat terhadap firman. Tetapi yang Tuhan mau adalah yang melakukan firman. Kenapa kekristenan kita tidak berdampak saudara? Iblis mungkin tidak akan melarang kita datang ke gereja. Iblis tidak akan khawatir kita datang ibadah. Bapak-bapak tidak khawatir, iblis tidak khawatir kalau kita rajin kor. Paduan suara juga tidak khawatir kita rajin latihan kor, nggak khawatir kita jadi majelis, nggak khawatir juga kita jadi pendeta. Tidak khawatir dia. Oleh karena apa saudara? Kita tahu, dia juga lebih tahu. Tetapi dia khawatir saudara ketika kita taat kepada firman. Maka ujiannya begini. Pulang dari gereja merasa diberkati Tuhan, katakan amin. Tetapi nanti di sana lawan arus. Di mana letak perubahan? Kita berkata memuji Tuhan, kita berkata tunduk dan taat kepada Allah. Tetapi hanya sedikit saja gangguan di parkiran ini, seluruh berkat hari ini hilang. Maka kekristenan tidak berdampak. Maka iblis tidak khawatir. Khawatir iblis melihat kita ketika kita tunduk dan taat kepadanya. Dengan mengingat itu. Kekristenan bukan soal lembaga agama. Tapi soal dampak dan perubahan. Soal ketaatan dan ketundukan. Iblis menyadari bahwa firman Tuhan memiliki kuasa dan otoritas yang jauh melampaui kekuatan dan kemampuan manusia. Dia sadar betul itu. Maka kekuatan adalah dalam ketaatan akan firman Allah. Saudara, Yesus tidak menyangkal manusia memerlukan roti. Maka ia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti, makanan betul menjadi kebutuhan kita. Tetapi bukan yang paling utama. Lebih dari sekedar roti,
Tuhan menginginkan kita hidup dalam firman. Yesus tidak mengingkari apa yang dinubuatkan tentangnya. Bahwa Yesus sadar bahwa dia akan berhadapan dengan penderitaan, siksaan, salib, dan kematian. Tetapi Yesus berkata, mengikuti proses yang ditentukan Tuhan adalah yang terbaik. Via dolorosa adalah jalan yang Tuhan tempuh. Maka setiap kita diuji bukan pada hasil akhir. Saya garis bawahi Bapak Ibu. Saudara dan saya diuji bukan pada hasil akhir, tetapi ketaatan pada proses. Saya ada dalam proses. Kita ada dalam sebuah proses. Dan kehidupan kita diuji dalam ketaatan atas semua proses-prosesnya. Hasil akhir Tuhan tahu kemampuan kita. Maka dia datang memberikan pertolongan. Tugas roh adalah memberikan kita kekuatan menjalaninya. Maka dia tahu kita terbatas. Maka dia berkata, aku menyertai kamu. Maka ujian terberatnya buat kita adalah soal ketaatan pada prosesnya. Apa yang Tuhan izinkan kita alami hari ini, jangan ingkari. Maka saat saudara diperhadapkan kepada persoalan dan masalah, jangan katakan kenapa ini terjadi. Ketika diperhadapkan pada tantangan, jangan katakan kenapa harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Kenapa harus terjadi? Kenapa harus terjadi? Kenapa aku sakit? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ketika pertanyaannya kenapa, engkau sedang mendakwa Tuhan dan mengatakan Tuhan melakukan sebuah tindakan yang tidak benar. Tetapi ketika diperhadapkan pada persoalan itu, katakanlah, apa rencana Tuhan melalui semua peristiwa ini? Karena itu adalah sebuah prosesnya buat kita. Apa yang Tuhan rancang dan apa yang Tuhan rencanakan, itu yang akan kita jalan. Dalam segala kemegahan dan kemuliaan yang kekal hanya didapat saat manusia mau sujud dan menyembah kepada Tuhan. Kemegahan kita dan kemuliaan kita adalah firman dan mahkota kita adalah kebenaran di dalamnya. Maka dalam seluruh perjalanan hidup yang kita jalani, yang Tuhan izinkan kita nikmati saudara, firman Tuhan adalah senjata ampuh buat kita. Supaya kita boleh menang. Supaya kita bisa menjadi pemenang, tidak ada pilihan selain daripada hidup dan tunduk atas segala kebenaran firman Allah. Bahkan kita akan menjadi pemenang-pemenang. Dalam Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan saudara. Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur. Karena apa saudara? Bahwa ia mundur. Sesudah iblis mengakhiri semuanya, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Apakah sudah selesai? Jawabannya tidak. Ia menunggu waktu yang baik. Kapan saudara lengah? Kapan kita kemudian tidak waspada? Itu berarti saudara kita masih akan dicobai. Selama ada keinginan, di situ pun kita akan diperhadapkan kepada cobaan yang sama. Tetapi tidak perlu takut, sebab kita akan jadi pemenang jika kita hidup dalam ketaatan dan ketundukan kepada kuasa firman. Kita akan jadi pemenang ketika firman masih senjata kita. Kita akan jadi pemenang saudara ketika kecintaan terhadap Alkitab ini masih tinggi. Kita akan jadi pemenang ketika ini menjadi standarnya. Kita akan menjadi pemenang ketika semua kita uji kebenarannya atas firman Allah. Oleh sebab itu hidup dalam kebenaran firman dan jadikan firman Allah sebagai senjata mengalahkan seluruh siasat iblis. Amin saudara.